wristband Ultra Boy. Jadi hari ini kita akan melanjutkan rapid review Sofubi yang kali ini akan kufokuskan untuk Sofubi Monster ya, Ultra Monster series. Aku sudah punya banyak, jadi karena saking banyaknya akhirnya aku putuskan untuk bikin beberapa part saja daripada langsung semua di satu video. Namanya rapid, berarti kita harus cepat, jadi kita mulai saja. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu adalah Red King. Ya, Red King tapi warnanya nggak merah. Ya, sebenarnya ada alasan tersendiri, tapi ya kita nggak akan membahas sejarahnya itu, kalian bisa baca sendiri di Ultraman Wiki. Ini nganu ya, apa itu? Sparkdoll. Masih pakai moldnya Sparkdoll karena ada bagian khususnya ini. Tapi kelihatannya sudah nggak bisa di scan ya. Lalu ini belakangnya, dan ini belinya di Kit Station, diskon jadi 53% ya. Kalau nggak harganya 179, mahal sekali. Untuk nganunya ya, untuk bentuknya akurat sekali. Warnanya menurutku kurang corak ya. Harusnya di bagian mata itu, sekitar mata ini ada gelap-gelapnya. Terus kalau kalian tahu Red King kan juga ada beberapa bagian kayak warna hijau atau apa gitu yang agak menjadi apa itu, corak-corak sedikit ya. Tapi overall bagus lah ya. Untuk monster rata-rata itu yang bisa gerak itu cuma tangan sama ekor ya. Ekornya bisa diputar seperti ini, tangannya juga bisa. Tapi ada beberapa yang lain tergantung monsternya. Jadi untuk Red King ini ya boleh lah ya, meskipun nggak terlalu akurat banget. Berikutnya adalah Bemular. Bemular ini artikulasinya jauh lebih sedikit daripada Red King. Ini cuma yang gerak cuma bisa ekornya sama kepalanya. Itu pun kepalanya agak susah ya. Kepalanya sebenarnya bisa muter begini, tapi susah ya, keras. Untuk ininya ya, ini masih lumayan akurat lah ya, masih lumayan akurat. Walaupun untuk bagian mulut ya, mungkin karena bagian mulut susah ya. Lalu bagian ininya ada semacam, kalau ini kan warna dasarnya kayak hitam coklat gitu ya, coklat gelap banget gitu, coklat gelap, tapi ini ada semacam corak berwarna perak kayak gini. Ini tangannya nggak bisa gerak karena fun fact, suit pertamanya Bemular ini memang tangannya itu tidak bisa dimasuki ya oleh suit aktornya, jadi memang cuman kewer-kewer aja gitu. Tapi kalau yang modern sudah bisa. Ini mengikuti suit lamanya. Ini strukturnya kulitnya ini ya reptil sekali ya, sisi khas reptil gitu. Kepalanya ya begitulah, masih lumayan akurat lah, meskipun nggak akurat banget. Dan ini benar-benar ngikuti suitnya ya. Ini bagian yang aku agak kesal adalah bagian kakinya ini. Ini kalau di bagian suitnya ini masih apa ya, masih nyambung begitu. Jadi agak aneh aja gitu. Dan ini adalah Sparkdoll ya, masih apa itu, moldnya Sparkdoll, walaupun kelihatannya sekali lagi nggak bisa di scan. Dan ini belinya di Multi Toys. Ini juga barusan beli sih, 100.000 ya. Ya, kita mulai ke kaiju berikutnya. Kemudian berikutnya ada Tuking. Nggak bercanda ya, Golba namanya. Tapi dulu ada yang bilang namanya Tuking. Ini memang dari apa ya, Five King, terus di Ultraman Z kan dikurangi komponennya jadi King. Nah, di Trigger dikurangi lagi jadinya Golba ya, Golza Melba. Ini memang apa ya, gabungan gitu ya. Kalau Five King itu kan ada ya part-part lainnya ya. Ini tangan kakinya ini ya agak beda sendiri gitu. Bukan agak ya, memang beda sendiri dibandingkan tubuhnya untuk coraknya ya. Biru, ini kan coklat sama perak. Untuk kepalanya, pewarnaannya ini memang agak gimana ya. Oh iya, matanya nggak akurat guys. Matanya harusnya warnanya merah kayak gini, tapi ini jadinya putih.
Ini bagian atasnya, seharusnya bagian kepalanya Melba. Ini kan gabungan antara kepala Golza sama Melba ya. Iya, tapi mungkin susah ya kalau. Tapi rasanya Sofubi lain bisa gitu diwarnai sampai matanya ya. Ya nggak tau lah ya, namanya juga Sofubi. Ini di bagian sayap ya lumayan lah ya. Oh, seharusnya di bagian sini ya, bagian tungkai sayap yang sini itu sudah warnanya perak. Tapi oke lah. Kalau kuku aku nggak akan mempermasalahkan ya, karena kuku memang susah pewarnaannya. Tapi perutnya sudah akurat, warna ininya sudah lumayan akurat. Bawah. Dan ini belinya adalah di Kit Station. Harganya 129. Dan ini kayaknya nggak diskon nih. Mahal cuy. Bagian ininya ya begitulah. Untuk artikulasi ini bisa kedua tangan bisa muter termasuk sayapnya ya. Satu paket lah tangan sama sayap ini. Terus habis itu buntutnya bisa muter. Ya itu aja sih. Jadi mungkin untuk monster kita akan sedikit menyinggung artikulasi karena agak beda sama Ultraman ya. Kita lanjut. Lalu berikutnya kaiju klasik lagi seperti Red King dan Bemular tadi, Gudon muncul di Ultraman Z. Kalau sebelumnya kan Red King sama Bemular itu kan munculnya di apa itu Ultraman Hayata ya, Ultraman original, Ultraman Bah kalau banyak youtuber yang bilang itu. Ini belinya di Multi Toys juga 100.000 ya. Ini termasuk lumayan akurat guys. Bukan lumayan, memang akurat nih. Kalau kalian lihat Gudon itu, tapi mungkin warnanya agak terlalu cerah. Atau Gudon ini warnanya seperti ini. Ini gambar lama ya, gambar waktu dia muncul di series Ultraman Z, Return of Ultraman ya. Fun fact dulu, Ultraman Z itu bukan namanya, namanya cuma ya Ultraman aja. Tapi akhirnya baru diberi nama beberapa tahun kemudian setelah series tamat. Ya, ini aku suka anunya, desain duri-duri gini. Dan kepalanya ini kayak apa ya, kalau dilihat dari atas gini kayak undur-undur ya. Atau mungkin memang motifnya undur-undur ya, nggak tahu lah. Pokoknya karena ini kaiju kelas sejarah lah istilahnya. Di kampungnya ini senjata utamanya ini, dia nggak punya jari, kasihan nggak bisa megang. Ya karena dia nggak perlu juga ya. Ya nggak akuratnya adalah di bagian garis kecil ini. Ini kan seharusnya ada warna hitam seperti ini ya untuk garis-garisnya. Tapi ini nggak, bagian kaki sama bagian tangan tuh nggak ada garis hitamnya. Tapi ya sudah lah, mungkin susah memang warnanya, dan ya Sofubi kan memang nggak terlalu detail ya. Dan btw ini Sparkdoll karena masih ada ininya. Matanya lumayan akurat lah ya. Matanya memang merah seperti ini. Kita lanjut ke yang berikutnya. Kembali ke series Ultraman Bah, Ultraman Hayata, Ultraman original. Ini adalah Antlar. Antlar ini dia monster serangga gabungan kumbang sama Antlion ya. Apa itu undur-undur. Ini benar-benar undur-undur kali ini. Ya jadi Antlar itu bukan monster. Perlu sedikit informasi bahwa Antlar ini bukan monster semut ya, bukan ant gitu, tapi Antlion. Apa itu undur-undur. Karena ini kan undur-undur itu. Dan ada gabungan kumbang juga sih. Matanya kayak kepiting gitu. Ini warnanya lumayan akurat sih. Ini memang Antlar punya corak hijau biru gini ya di bagian punggungnya. Bagian dada lumayan akurat. Kepalanya ya lumayan lah ya, masih lebih lumayan daripada Gudon tadi ya. Tapi menurutku sedikit saran biar lebih akurat lagi, warnanya ini apa ya, agak lebih coklat gitu, atau ini memang efek cahaya aja ya. Dan ini belinya di Multi Toys. Ini juga Sparkdoll. Kata-kata kaiju klasik tuh moldnya dari mold Sparkdoll yang masih dipakai lagi ya, cuman dia nggak bisa di scan. Dan aku salutnya adalah warna kukunya ini. Kukunya ini bisa diwarnai juga loh. Untuk Sofubi lumayan. Ini artikulasinya agak lebih banyak dari tadi kan cuma 3 ya artikulasinya. Atau bahkan Bemular itu cuma 2. Ini kepala bisa muter 1, 2 tangan ya. 2 tangan tapi memang enggak ya bisa, cuman susah. Ini tangan kiri juga, tangan kanan juga sama. Dan kakinya bisa gerak-gerak meskipun nggak terlalu bebas kayak gini. Jadi ada 4 artikulasi untuk sebuah Sofubi ya, bagus lah. Mari kita ke berikutnya. Berikutnya kaiju baru, Liviera. Ini belinya di Kit Station. Ini bentuknya alien sekali gitu loh. Ini pertama kali muncul di Blazer, cuman aku belum nonton Blazer ya, nanti mungkin aku coba nonton. Dan ya, ini katanya monster Mollusca gitu ya. Monster ya, Mollusca itu kan bangsa siput-siputan. Dan ya, ini memang
ya kalau kalian lihat siput-siputan itu, siput laut gitu kan memang punya kayak gini ya. Tapi warnanya memang agak kurang ya, kurang gelap gitu. Tapi ya apa ya, aku jarang lihat ada Sofubi monster itu kayak gini, warnanya transparan gitu. Ini bentuknya unik banget, bener-bener ya alien banget gitu loh. Kalau misalnya nggak ada ini ya, orang kalau nggak tahu itu bakal dikira ini dari series apa ya, apa itu monster-monster barat gitu, atau apa ya, ya media-media barat gitu, film-film Amerika gitulah ya. Padahal ini dari Ultraman gitu, bentuknya alien banget gitu. Ya jadi lumayan nggak terlalu akurat, cuman dari segi bentuk unik banget gitu. Jadi ini bisa jadi nilai plus juga. Nggak angkatnya adalah di bagian selain warnanya yang agak terlalu cerah, ini seharusnya bagian bawah ini lebih diwarnai ya, bagian kakinya ini. Tapi ya sudah bagus lah ya. Kembali ke kaiju klasik kali ini muncul di series Ultra Q. Jadi ini sudah muncul di tempat lain belum? Pagos ini ya fun fact, badannya kayak gini nih karena dia suitnya adalah modifikasi dari suitnya Baragon Toho. Jadi Toho ini memang apa ya, baik sama Subraya, karena memang Yaiji Subraya kan pernah kerja di Toho, dan ya akhirnya jadi untuk seri-seri Ultraman awal tuh Toho sering minjemin suit monster ke Subraya. Dibelinya di Kid Station. Pertama kali muncul di Ultra Q ya, dan warnanya ini agak kurang gelap menurutku. Ya memang warnanya seperti ini, tapi seharusnya lebih gelap. Artikulasinya cuma di bagian kaki depannya saja. Dan kakinya merangkak seperti ini karena memang untuk proses syuting nggak bisa kan kaki belakang napak tanah ini. Ya lumayan, dari warnaan masih agak lebih akurat lah ya. Cuman ketiknya adalah warnanya kurang gelap. Ini warnanya terlalu terang nih. Oke, lanjut ke berikutnya. Kalau berikutnya kaiju klasik lagi, anak emas Subraya yang sesungguhnya, Gomora. Ini matanya ini ya mungkin kan agak susah, jadi matanya kelihatannya warnanya kuning gitu ya. Ya warna pupilnya itu ya, warna matanya ini harusnya agak lebih putih, cuman tetap kuning gitu loh. Ini terlalu kuning ini. Untuk tanduknya ya begitulah, masih lumayan lah ya. Harusnya tanduk depan, maksudnya tulangnya ini ya, kalau tanduknya ini harusnya agak lebih gelap warnanya. Warna perut sudah akurat, memang perutnya kasar begini ya guys. Oke, untuk punggungnya ya masih akurat, cuman warna ininya itu kenapa nggak yang kurang adalah warna punggungnya ini nggak sampai ekor, atau memang Gomora kayak gini. Untuk artikulasi ini bisa muter ekornya, tangannya kedua-duanya bisa gerak, bisa muter juga. Lalu kepalanya ini bisa muter juga. Jadi kayak antler tadi ya. Enggak ding. Oh ya, jumlahnya sama kayak antler tadi. Oh enggak, ini ada sedikit artikulasi lain di bagian pinggangnya. Jadi lebih banyak dari antler tadi. Ya, jadi artikulasi terbanyak direbut oleh Gomora saat ini ya. Dan ini Sparkle BTW. Ini di Ultraman X ini kalian tahu Daichi kan punya Sparkle Gomora yang memang persis kayak gini. Yuk kita lanjut ke berikutnya. Masih kaiju klasik, Chandler ini dia adalah redesign dari Pegila itu kan ya penampilan sama kayak gini, tapi Pegila itu nggak punya kuping, jadi cuma ditambahin kuping sama mungkin diwarnai dikit ya. Jadi bentuknya jadi kayak kelelawar gini, tapi kenapa kelelawar punya buntut deh. Ini belinya di di Multi Toys, ini juga barusan belinya. Artikulasi ya ekor bisa kayak gini. Ya unik aja gitu ya, sama sayapnya bisa muter, jadi cuma itu artikulasinya. Untuk warnaan ya, warnanya harusnya lebih coklat ya, atau ini cuman ya ini sudah lumayan coklat, cuman kelihatannya efek lampu aja ya. Lumayan lah ya untuk ini Chandler. Masih di kaiju klasik, Vanilla atau Aporos Vanilla ya, sebentar. Kelihatannya Vanilla sih ya. Aporos itu kan yang kayak Bender Red gitu. Ini
kaiju api ya. Pokoknya ini muncul di Ultraman Bah pertama kali. Warnanya sudah sangat akurat ya, memang warnanya seperti ini ya, cuman mungkin agak lebih digelapin gitu bisa supaya lebih akurat lagi. Ini artikulasinya ekor sama tangan aja ya, kedua tangan. Ini bukan Sparkle, ini mold baru ya, gitu aja sih, nggak ada yang terlalu spesial dari vanilla ini ya, kayak pada umumnya. Berikutnya ini yang pertama kali muncul di Ultraman Dyna, terus muncul lagi di Decker setelah sekian tahun, Mons Agar. Ini yang paling suka ini. Sofubi monster favoritku itu ini. Bentuknya ini ya kayak pada umumnya sih, cuman ya keren aja gitu. Warnanya aku suka. Dan ini yang versi Decker ya. Kalau versi Dyna warnanya agak lain lagi. Ini lumayan akurat. Untuk moldnya sebenarnya bagian bagian kepala belakang ini bisa lebih panjang, bagian ininya bisa lebih tinggi, tapi ya itu aja sih kekurangannya yang aku lihat. Kalau ini hitam karena kayaknya efek bayangan aja ya. Ini aku yang suka sih warnanya. Jaringnya ada 5 btw. Bootnya sudah benar. Dan yang paling aku suka adalah ya ininya loh, ada semacam lingkaran putih di atas kepala, ini aku suka. Matanya, ini wajahnya ya. Untuk artikulasi cuman pada bagian tangan, dan itu pun terbatas ya. Sama ekornya bisa muter. Itu aja. Lanjut yang ke berikutnya. Dan terakhir di list ini, ya memang gak akan langsung semua ya. Ini adalah Del Tandal. Ini kelihatannya muncul di Blizzard atau di mana? Aku agak lupa. Nanti teman-teman bisa komen. Ini warna merahnya ini. Ada warna merah di atas warna biru. Warna dasarnya kan biru. Ini titik-titik kecil bisa diwarnai juga loh. Berarti harusnya tadi ada beberapa monster yang bagian titik-titiknya itu bagian kecil-kecil tuh harusnya juga bisa diwarnai ya. Tapi ya sudahlah. Ini sama sekali tidak ada artikulasinya ya cuman begini saja. Karena memang aku lihat di filmnya itu memang seperti ini. Dia memang kaiju terbang. Yang bentuknya memang terinspirasi dari pesawat stealth bomber. Ya seperti ini. Ada lubangnya ini juga sama kayak Mons Agar, tapi ini begini juga ya. Ada juga di kepala. Ini aku juga suka sih bentuknya. Favorit kedua. Ya itu aja sih. Jadi itu Sofubi monsterku. Sebenarnya masih banyak, tapi ya itu untuk tahap berikutnya saja karena ya masih banyak, karena kan ya aku males ngedit kepanjangan gitu ya. Jadi itu saja yang bisa aku review kali ini. Sekian dan terima kasih sudah nonton.